Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, jamaah sekalian, kaum muslimin, jamaah Masjid Anwar Aza yang semoga dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di sini. Hanya dengan nikmatnya sempurnalah amal-amal soleh. Maka marilah kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita menjadi hambanya yang bersyukur sehingga nikmat tersebut terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita terus panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bentuk kita cinta kepada beliau. Sesungguhnya orang yang mencintai seseorang pasti akan banyak menyebut orang tersebut. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, maka kita menjadi orang yang paling banyak menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Minhajul Muslim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang bab adab dan adab niat. Bab adab dan adab niat. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang adab niat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwasanya adab merupakan khusus atau hal yang spesial yang dimiliki oleh agama kita, agama Islam. Semuanya diatur oleh agama kita, tidak ada yang kurang. Yang kurang adalah kita yang belajar. Jadi bukan agama kita yang kurang, tapi kitanya yang kurang belajar, sehingga kita belum mengetahui. Kita mungkin takjub dan kagum dengan yang dimiliki orang oleh selain Islam, dimiliki orang non-muslim. Bahwasanya non-muslim begini dan begini. Kita takjub. Namun sejatinya apa yang dilakukan oleh orang non-muslim tersebut atau orang kafir tersebut sejatinya sudah ada di dalam Islam. Cuman kita yang belum mengetahui hal tersebut. Maka sungguh sangat aneh dan mengherankan kalau ada orang muslim belajar adab dengan orang non-muslim, orang agamanya lengkap kok nyari ke non-muslim. Belajar disiplin misalnya. Orang belajar disiplin dengan orang kafir, anggap saja orang Jepang begitu. Padahal orang Jepang itu bukan muslim, menyembah matahari, agamanya agama Shinto. Padahal agama kita adalah agama yang telah melatih disiplin. 5 waktu Pak, kita sholat sehari semalam, disiplin dah Pak. Lewat dikit, tidak dianggap sholat kita, lewat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah ada dalam agama kita. Subuh ada batas waktunya, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah ada waktunya. Itu yang harian. Itu yang harian. Belum lagi yang bulanan. Ayyamul bid 13, 14, 15. Lewat dari itu tidak dapat lagi ayyamul bid. Senin Kamis. Lewat dari itu tidak dapat lagi itu. Sejatinya agama kita ini telah mengajarkan. Namun sayangnya kita kadang-kadang tidak memahami atau luput dari memahami hal itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan kepada kita, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidaklah kalian mentadabburi Al-Qur'an. Artinya syariat ini butuh ditadabburi. Bukan lewat begitu aja, maras sahab, bagaikan awan yang berlalu saja, tidak. Namun seharusnya kita cermati, perhatikan, tadabburi, sehingga kita betul-betul bangga menjadi seorang muslim ini.
Nah, salah satu adab yang diatur dalam agama kita adalah adab niat, adab niat. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama yaitu adab niat, dan satu hal yang penting untuk dicatat di adab niat adalah hendaklah niat yang kita miliki harus didasari lillahi ta'ala, yaitu ikhlas, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama. Ini tujuan kita dalam hidup ini, hendaklah semua niat-niat kita dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ikhlas bukan tidak mengharap ganjaran. Ikhlas mengharap, bahkan tidak disebut ikhlas kalau tidak mengharap apa-apa. Cuman bedanya yang dimaksud dengan ikhlas adalah hanya mengharap ganjaran pahala dari Allah, bukan dari yang lain. Kalau kita sedikit saja menyelewengkan ganjaran itu kita minta kepada selain Allah, kepada makhluk, maka dia berubah, tidak lagi ikhlas. Bisa berubah menjadi riya, bahkan bisa berubah menjadi syirik. Walaupun riya juga syirik, tapi syirik yang lebih kecil, bukan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Al-Insan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dari perbuatan baik yang telah kami berikan. La nut'imukum innama nut'imukum liwajhillah. Sejatinya kami memberi makanan kepada kalian ataupun berbuat baik yang lainnya kepada kalian hanyalah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharap balasan apa ataupun ucapan terima kasih. Itu yang pertama, ikhlas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 11, Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk betul-betul ikhlas mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian juga yang termaktub dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, yang dimaksud dengan beribadah kepadaku adalah bertauhid kepadaku. Dan makna bertauhid adalah hanya menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita tentang niat, dan hendaklah niat itu betul-betul ikhlas, hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi seseorang, bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berniat ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pahala darinya. Namun barang siapa yang selain itu tidak ikhlas, tidak mengharapkan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya apapun. Sebagaimana yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan amal ibadah dan dia mensekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan yang lainnya, maka aku akan tinggalkan amalannya bersama sekutunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganjaran pahala apapun kepada orang tersebut, walaupun amal ibadahnya besar. Walaupun amal ibadahnya besar. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa fi riwayatin wala ila ajsamikum wa amwalikum, innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada suwarikum, bentuk rupa kalian, wala ila ajsamikum, tidak juga melihat kepada bentuk fisik kalian, jasad kalian, wa amwalikum, tidak juga melihat dengan harta kalian. Jadi seseorang tidak dinilai dengan penampilan zahir, Pak. Seseorang tidak dinilai dengan penampilan zahir. Maka jangan berkecil hati kalau penampilan zahir kita kalah menarik dengan orang. Yang paling penting bagi kita adalah untuk memperhatikan niat kita. Ya, memperhatikan niat kita. Kalau seandainya kita memperhatikan zahir, maka sifat kita sama seperti sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang munafik, ya bahwasanya orang munafik itu tu'jibuka amwaluhum. Mereka akan menjadikan kalian takjub dengan ucapan mereka. Mereka juga akan menjadikan kalian takjub dengan penampilan mereka. Kenapa orang munafik menampilkan sesuatu yang begitu mengesankan? Karena dalamnya busuk, Pak. Maka dia berusaha untuk menampilkan sebaik mungkin agar orang tidak meragukan hatinya. Namun orang Islam adalah tidak terlalu memperhatikan zahir. Yang dia perhatikan adalah amalan hatinya, niatnya. Betulkah niatku untuk Allah Subhanahu wa taala atau hanya memperhatikan penampilan? Jangan sampai orang-orang menilai aku ini tidak taat. Jangan sampai tidak hadir kajian karena nanti ditanya, "Kenapa kamu tidak hadir?" Nggak bisa jawab. Tidak. Maka mari kita luruskan niat kita menuntut ilmu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Karena Nabi SAW melanjutkan, innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ya, fan-nazaru ilal qulubi nazrun ilan niyah. Yang dimaksud dengan melihat hati adalah melihat niat. Apakah hati kita ini berniat untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas atau tidak? Kalau ini niat ikhlas, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap amalan kita diterima. Namun apabila selain itu, maka mari kita perbaiki niat. Kata para ulama seperti yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada hal yang paling sulit untuk aku perbaiki melainkan hati, melainkan niat. Kenapa? Karena niat ada di hati, dan hati itu bahasa Arabnya qalbun, Pak. Kenapa disebut qalbun? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lin taqallubihi, karena dia mudah berubah, mudah sekali berubah. Coba kita kembali mengingat hati kita, maka kita lihat bahwasanya hati kita mudah sekali berubah, mudah sekali berubah. Ya, kita bilang enggak, kemudian istri kita bujuk rayu kita, tiba-tiba jadi iya, mudah sekali berubah. Kita mengatakan enggak, tiba-tiba anak kita nangis, jadi iya, betul atau tidak? Cuman karena rengekan anak saja langsung berubah, awalnya tidak jadi iya, atau awalnya iya jadi tidak. Begitulah hati. Maka niat pun karena letaknya di dalam hati, harus betul-betul kita kaji ulang. Harus kita kaji ulang. Maka hendaklah sebelum kita beramal, kita ingat lagi niat saya ini untuk apa. Contoh tadi, kita mau pergi datang ke masjid ini, masjid Anwar Azhar. Tanya lagi ke diri kita, ini datang buat apa? Buat ketemu kawan? Buat apa? Kalau memang niatnya untuk mengaji, untuk belajar agama, benar nggak untuk Allah? Atau untuk dikenal? Maka kita kaji. Jangan pernah kita menelantarkan niat kita begitu saja, harus dirawat. Karena sebagaimana perkataan oleh Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana yang Anda sampaikan di pekan lalu, rubba amalin saririn tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang sejatinya sepele, buang paku, Pak, di jalan misalnya, membuang gangguan di jalan. Tapi karena kita betul-betul ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, dan kita juga tidak mengharap manusia karena cuma menyikirkan paku, siapa yang mau memuji amalan tersebut? Ternyata amalan kecil itu dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin saririn, dan betapa banyak amalan yang kecil, amalan yang besar, amalan yang agung, tusaghiruhun niyah, menjadi kecil karena niat. Infak 1 juta, 2 juta, 5 juta, 1 miliar, namun niatnya bukan ikhlas, niatnya
mohon maaf, untuk nyalon, ya. Maka ya tergantung, kalau niatnya nyalon ya dapat nyalonnya aja, ya. Terpilih belum tentu ya, nyalon kan, niat nyalon ya, tercapai niat nyalonnya, terpilih belum tentu, apalagi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kita niatnya untuk dipuji dan disanjung oleh orang, maka ini dapat menghilangkan pahala dari amalan yang agung tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih terkait dengan niat, yang pertama adalah ikhlas, yang kedua hendaklah niat kita didasari dengan ilmu. Hendaklah niat kita didasari dengan ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu arba'atun." Manusia itu ada 4 macam. Manusia itu ada 4 macam. Dan insya Allah tidak keluar dari 4 macam ini. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun atahullahu ilman wa malan. Golongan pertama dari manusia adalah hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Ya, rajulun atahullahu ilman wa mala. Seorang hamba yang Allah berikan untuknya ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Kemudian dia beramal dengan ilmunya terhadap hartanya. Lihat ilmu, Pak. Ya. Fahuwa ya'malu bi amalihi bi ilmihi fi malihi. Kemudian dia beramal dengan ilmunya dengan hartanya. Pada riwayat yang lain, fahadza bi afdalil manazil. Kelompok pertama ini menduduki posisi manusia paling utama. Dia punya harta, dia punya ilmu. Maka dengan ilmunya dia belanjakan hartanya di jalan kebaikan. Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali hartanya ikut. Pengumuman bangun masjid, uangnya pertama kali ada di sana. Pengumuman bangun sekolah, bangun pondok, uangnya pertama kali ada di sana. Pengumuman bangun jalan, uangnya ada di sana. Tidak ada jalan kebaikan kecuali uangnya ikut. Bahkan bukan hanya uangnya, dirinya pun ikut. Karena dia tahu keutamaannya. Karena apa? Karena ilmu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu malan. Yang kedua, rajulun, mana tadi? Yang kedua, rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi malan. Kelompok yang kedua adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak banyakkan hartanya. Kemudian dia berkata, karena dia punya ilmu, Pak, ya. Dia punya ilmu, dia berkata, fayaqulu, dia berkata, lau ataniyallahu ta'ala misla ma atahullahu la amiltu kama amila. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku harta sebagaimana engkau berikan si fulan harta, yaitu kelompok yang pertama, la amiltu kama amila. Pastilah aku beramal sebagaimana amalan si fulan tersebut, si kelompok satu. Dia punya ilmu, Pak. Dia tahu keutamaan harta. Dia gak punya ilmunya, tapi dia gak punya harta. Namun dia punya ilmu, sehingga dia berniat dengan ilmunya, Pak. Dia tahu keutamaan sedekah. Dia tahu keutamaan membangun masjid. Dia tahu keutamaan wakaf. Dia tahu keutamaan membantu kaum muslimin. Kata Nabi SAW, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa berada menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dia punya ilmunya, namun qadarullah dia nggak punya harta, Pak. Sehingga dia berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya aku diberikan harta olehmu ya Allah sebagaimana kelompok pertama, pasti aku akan beramal sebagaimana amalan kelompok yang pertama. Apa balasannya? Kata Nabi SAW, fahuma fil ajri sawa. Maka kelompok yang kedua dapat pahala sama seperti kelompok satu. Karena apa, Pak? Karena niat.
Karena niat, Pak. Subhanallah, karena niat. Namun kelompok kedua tidak mungkin punya niat sebagaimana kelompok satu kalau dia tidak punya ilmu. Maka adab yang kedua dalam kita berniat, hendaklah kita memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Namun Nabi SAW tidak berhenti karena masih kelompok yang kedua. Mari kita lihat kelompok yang ketiga. Apa kata Nabi SAW? Wa rajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilman. Kelompok yang ketiga adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang begitu banyak, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia ilmu yang dimaksud ilmu agama. Yang dimaksud ilmu agama. Maka apa yang dilakukan karena dia tidak punya ilmu agama? Maka dia belanjakan hartanya tanpa ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, Pak, kira-kira belanjanya di mana, Pak? Di mall. Boleh, Pak, belanja di mall, tapi yang sesuai ya. Iya. Karena dia tidak punya ilmu, dia belanjakan hartanya di jalan haram. Kenapa? Karena memang hawa nafsu manusia ini menyeru kepada keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya hawa nafsu ini selalu menyeru kepada yang jelek, kepada yang buruk, kecuali nafsu yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, hawa nafsunya tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengekang. Liar, Pak. Liar, diikuti semua hawa nafsunya. Maka tidak ada satupun jalan keburukan kecuali hartanya ikut. Mohon maaf, kalau ada acara mabuk-mabukan, duitnya ada di situ. Mohon maaf nih, ini ada dan terjadi. Kumpul, nah ambillah rokok, rokok sih, sama itu. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Kalau dia punya ilmu, tidak mungkin dia dengan royal. Tidak ada orang yang paling royal kecuali, mohon maaf, ahli rokok. Kenapa? Begitu datang langsung dikeluarkan rokok dengan koreknya. Ayo ya, ambillah. Bener dah. Yang lain ini tidak, Pak. Cuma ahli rokok. Begitu dia royal dengan hartonya. Ya. Tidak mikir dia Marlboro atau apa, ya, ambillah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Maka dia belanjakan di jalan yang haram. Tidak ada satu jalan keburukan kecuali hartanya ikut. Pada riwayat yang lain, apa kata Nabi SAW? Fahadha bi akhbasil manazil. Kelompok ini adalah kelompok yang paling hina. Dia punya harta namun tidak punya ilmu. Bahkan naudzubillahi min dzalik, orang banyak harta namun dia tidak punya ilmu, tidak sama sekali bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Begitu banyak orang punya uang namun ibunya dibiarkan susah. Betapa banyak orang punya uang namun anaknya dibiarkan tidak dapat pendidikan agama. Betapa banyak orang punya harta namun istrinya dibiarkan tidak menjalankan syariat Islam. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Dia habiskan hartanya semuanya di jalan haram. Dia lupa bahwasanya harta ini satu-satunya pertanyaan yang dua kali bertubi-tubi. Kata Nabi SAW, la tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat kecuali setelah dia ditanya tentang 4 perkara. Dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang dia lakukan. Dia akan ditanya tentang umurnya, apa yang dia habiskan. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, apa saja yang ia lakukan. Dan terakhir dia akan ditanya tentang hartanya. Dan harta akan ditanya 2, Pak. Dari mana dia dapat dan kemana dia akan belanjakan. Jadi jangan sampai kita hanya mencukupkan diri. Yang penting Anda mendapatkan dengan cara yang halal. Tidak. Harta akan ditanya kemana kita akan keluarkan harta tersebut. Apakah di jalan yang halal sebagaimana kita mengambil di jalan yang halal, atau kita ngambil halal namun keluarnya haram, atau naudzubillahi min dzalik kita ngambilnya haram keluarnya pun haram. Maka masalah harta ini betul-betul kita harus jaga dengan ilmu. Maka hendaklah kita terus menuntut ilmu agar niat kita
Dilandasi dengan ilmu sehingga kita selamat. Dan yang keempat adalah kelompok yang paling kasihan sejatinya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kira-kira apa Pak yang keempat? Apa Pak? Udah ada kate harto, udah kate ilmu. Ini paling sedih Pak, ya Allah. Ngapa? Dia berangan-angan. Apa uji dia Pak? Apa kata dia? Lau kana li malan, lau kana inam, wa rajulan atahullah, fayaqul lau atani Allahu misla ma atahu, amiltu kama ya'malu. Kata nomor 4, kalau seandainya Allah berikan aku harta, pastilah aku melok kelompok ketiga. Menghabiskan hartanya di jalan yang haram. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Sehingga angan-angannya, niatnya dibangun di atas kebodohan. Sehingga angan-angannya semuanya nafsu, hawa nafsu. Oh lemak nian ada duit pacak ngerokok raso yang apa? Marlboro, kretek atau apalah, anda tidak ngerti juga. Pacak minum anggur yang udah berumur 30 tahun, 70 tahun gitu yang satu gelasnya harga 1 juta atau berapa. Itu cita-cita angan-angannya. Kalau anak ada duit, anak ke Hawaii. Wah. Anak nak ke apa? Iya, di tempat-tempat itulah. Tak tahu juga anak apa namanya. Taunya Hawaii itulah. Ya. Ke Bali Tapi bukan untuk berdakwah, ke pantainya itu nah. Hati-hati agak dibom lagi Artinya cita-citanya dipenuhi dengan hawa nafsu. Kata Nabi SAW, fahuma fi wizri sawa. Maka kelompok yang 4, walaupun dia belum mengamalkan, karena niatnya didasari dengan kebodohan, dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa nomor 3. Jadi melok jelek Pak. Sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu, dapat dosa sebagaimana dosa nomor 3. Maka adab dalam kita berniat, hendaklah kita memiliki ilmu. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW telah membagi manusia dengan 4 kelompok, dan insya Allah tidak ada kelompok kelima, cuma 4 kelompok inilah Pak. Maka hendaklah kita memilih satu di antara 4. Ya, kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi kelompok yang pertama. Kalaupun kita tidak mampu, minimal kelompok yang kedua. Jangan sampai, dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk kelompok yang ketiga, apalagi kelompok yang keempat, sudah jatuh tertimpa tangga ya. Dan kepentingan niat yang didasari dengan ilmu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkeinginan keras, yang betul-betul berazam untuk melakukan kebaikan, jadi niatnya betul-betul sungguh-sungguh Pak. Barang siapa yang betul-betul berkeinginan untuk melakukan satu kebaikan, namun dia belum tercapai melakukan perbuatan tersebut, maka dia telah dituliskan satu kebaikan. Hanya karena kita memiliki niat yang kuat. Ya Allah, pokoknya tahun depan anak haji. Cak mana caranya pokok anak haji? Pokoknya anak haji, pokoknya anak nabung sehari 1.000 misalnya. Pokoknya anak nabung. Tidak mungkin anak tidak berangkat, pokoknya anda niat dulu. Andai tahun depan kita tidak berangkat, ya mungkin karena uzur atau memang karena belum ada kesempatan, insya Allah pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat-niat yang lain, ya pokoknya anak hari Ahad ini nak pergi ke rumah wong tua, nak berkunjung, nak berbakti dengan bapak dan ibu misalnya. Qadar Allah hari Ahad tidak baca halangan. Apa bela halangannya? Insya Allah telah ditetapkan pahala. Sama seperti kita datang kajian. Siang tadilah niat, pokoknya anak-anak kajian di Anwar Azhar. Qadar Allah hujan misalnya, tidak baca pergi insya Allah telah terpenuhi pahalanya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita ilmu. Sehingga niat kita yang ada di hati kita semuanya kebaikan, Pak. Angan-angan dan cita-cita kita itu semuanya kebaikan. Bayangkan kalau kita tidak punya ilmu, Pak. Angan-angan kita dunia terus, Pak. Menharga karet naik nih, aju beli NMAX baru nih, PCX, pilih apa? Itulah cita-citanya. Tapi kalau kita punya ilmu, kalau harga karet naik, berapa harga karet, Pak?
10.000 misalnya, naik jadi 20.000 ya. Setengahnya anak infak ke masjid. Wah, itu Pak, niat. Kalau seandainya tidak naik harga karet, ya qadar Allah belum pajak, tapi lah ditetap ke pahala. Itulah enaknya kalau kita punya ilmu, niat kita dapat mengantarkan kita panen pahala. Itu yang kedua, yaitu hendaklah kita didasari dengan ilmu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah dari adab untuk niat, hendaklah kita selalu berkeinginan melakukan perbuatan baik. Ya, ini yang ketiga. Hendaklah kita berniat dalam kebaikan selalu. Ya. Kenapa? Karena dengan kita selalu menginginkan kebaikan, amalan-amalan mubah dapat berubah menjadi amalan yang bernilai pahala besar. Amalan mubah itu apa, Pak? Amalan yang apabila dikerjakan tidak dapat pahala, apabila ditinggalkan tidak dapat dosa. Namun dengan niat baik kita, ya, tadi dengan ikhlas, dengan ilmu dan dengan niat baik kita, amalan-amalan mubah dapat berubah menjadi amalan yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat adalah lawannya. Hendaklah kita betul-betul berhati-hati dan menjauhi niat buruk. Niat buruk, ya. Karena niat buruk dapat merubah yang harusnya amalan itu adalah amalan kebaikan berubah menjadi amalan keburukan. Ya. Harusnya dia dapat pahala, karena niatnya salah jadi dapat dosa. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menceritakan antara dua orang muslim yang saling berkelahi dan yang satu membunuh yang lain. Kata Nabi SAW, izal taqa muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi SAW, izal taqa al muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi SAW, jika dua orang muslim berjumpa dengan masing-masing membawa pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya di dalam neraka. Maka para sahabat pun terheran-heran, Pak. Fakila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau pembunuh kami paham, membunuh dosa besar, wajar kalau dia masuk neraka, ya Rasulullah. Fama balul maktul, bagaimana orang yang dibunuh, dia terzolimi, dia mati, masa juga masuk neraka kan zolim, terzolimi, ya. Padahal kata Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah doa orang yang terzolimi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Artinya kan orang terzolimi ini dibantu oleh Allah sejatinya, tapi kok bisa masuk neraka? Kenapa bisa masuk neraka? Apa kata Nabi SAW? Li'annahu arada qatla ahihi, atau li'annahu arada qatla sahibi, atau li'annahu qad hamma biqatli ahihi. Kata Nabi SAW, karena itu dia tidak kesampean baik, dia lah keduluan, makanya dia mati. Kalau dia ada kesempatan, dia yang membunuh. Jadi niatnya sudah untuk membunuh, Pak. Niatnya sudah untuk membunuh. Maka dengan niat jeleknya, harusnya kan orang terbunuh ini dapat ampunan malah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia niatnya sudah jelek. Niatnya sudah jelek sehingga dia diganjar dengan keburukan tersebut. Nah, contoh yang lain, Pak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'uha ilaiha fararraha billahi wastahalla farjaha bil batil laqiyallaha yawma yalqahu wa huwa zanin. Kata Nabi SAW, laki-laki manapun yang berniat untuk menikahi wanita dan ingin membayarkan maharnya, namun Allah Subhanahu wa taala tahu dia sejatinya tidak ingin membayarkan maharnya, dia hanya ingin mendapatkan wanita itu saja tanpa ingin menunaikan maharnya. Dia telah menipu wanita tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menghalalkan
wanita tersebut dengan cara yang batil, dia tidak mau membayarkan maharnya. Kata Nabi SAW, laqiyallaha yauma yalqahu wa huwa zanin, maka Allah tuliskan untuk dirinya nanti ketika bertemu sebagai orang yang berzina. Padahal amalan nikah pahala, Pak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nikah itu setengah agama, hendaklah dia bertakwa di setengah yang lain. Harusnya nikah itu adalah amalan soleh, namun karena niatnya yang jelek, dia tidak mau membayarkan, dia tidak mau menunaikan mahar untuk istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan niat buruk tersebut dengan dia ditetapkan sebagai seorang penzina. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ayyuma rajulin iddana min rajulin dainan, laki-laki manapun yang berhutang kepada seseorang sebuah hutang, wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu adauha, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sejatinya dia tidak ingin bayar itu hutang, nak nipu wong bae, fararrahu billah, maka orang tersebut menipu orang tersebut, ya, wastahalla malaha bil batil, sehingga dia mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil, laqiyallaha azza wa jalla yauma yalqahu wa huwa sarik, maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sedangkan dia ditetapkan sebagai seorang yang mencuri, sebagai pencuri. Cuman gara-gara niat, Pak. Minjem niat dak galak malii, udah ditetapkan sebagai pencuri. Maka hendaklah kita jaga niat kita, jangan sampai niat ini buruk, hendaklah niat kita baik. Karena kalau niat kita baik, amalan mubah bisa jadi berpahala, namun kalau niat kita buruk, harusnya amalan tersebut berpahala malah berubah menjadi perkara yang berdosa. Nah, kemudian hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mengingatkan agar kita betul-betul menjaga niat kita ikhlas di atas ilmu dan di atas kebaikan. Nabi SAW mengisahkan tentang para sahabat yang berhalangan mengikuti jihad fi sabilillah. Kata Nabi SAW pada saat perang Tabuk, inna bil madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok kaum, sekelompok manusia, maqata'na wadiyan, dia tidak melewati lembah sebagaimana kita melewati lembah, wala wata'na mautian yarisul kufar, dan dia tidak melewati tempat yang mana dia berperang memerangi orang-orang kafir, wala anfaqna nafaqatan, dan dia tidak berinfak, wala asobatna mahmasatun illa syarakuna fi dzalika wa hum bil Madinah, dan tidaklah kita tertimpa suatu kesulitan, ya, melainkan orang-orang yang ada di Madinah tersebut sama-sama bersama kita mendapatkan pahala sedangkan mereka di Madinah. Maka para sahabat pun bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana mungkin itu terjadi? Mereka di Madinah tidak melewati lembah sebagaimana kita melewati lembah, tidak berperang menghadapi musuh sebagaimana kita berperang menghadapi musuh, tidak menginfakkan hartanya sebagaimana kita menginfakkan harta, tidak tertimpa musibah, tidak tertimpa kesulitan sebagaimana kita tertimpa kesulitan, namun mereka mendapatkan pahala sama seperti kita. Para sahabat bertanya seperti itu. Maka kata Nabi SAW, hasabahumul uzru, mereka ditahan karena uzur. Mereka nggak ikut berperang karena uzur, bukan karena mereka tidak mau. Mereka mau sekali namun uzur. Fasyaraku bihusnin niyah, maka mereka mendapatkan pahala karena niat mereka yang jujur untuk ikut perang bersama kita, ya. Maka penting sekali kita betul-betul menjaga niat kita agar tetap dalam kebaikan, ya. Andai pun kita tidak bisa atau berhalangan untuk mendapatkan kebaikan tersebut, minimal kita niatkan sehingga kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut melakukan kebaikan. Kemudian Syekh mengatakan, kullu hadza yuaddi ma ya'taqiduhul muslim fi khatarin niyyah wa idhami sya'niha wa kabiri ahammiyatiha. Semua yang telah dijelaskan ini menunjukkan atau menguatkan akidah seorang muslim akan pentingnya niat, akan agungnya perkara niat ini, dan akan besarnya
urgensi dari niat tersebut, ya. Maka hendaklah kita semua betul-betul menjaga niat kita agar niat kita tetap dalam kebaikan. Kemudian Syekh mengatakan, dan ini poin yang terakhir adalah niat baik itu, dalam adab niat bukan hanya kita harus berniat baik saja. Sejatinya niat baik itu tidak cukup. Yang kelima adalah hendaklah niat baik itu diiringi dengan sesuai dengan syariat. Niat baik atau niat yang baik tersebut harus sesuai dengan ajaran syariat kita, ya. Dan ini sesuai dengan yang kita pahami selama ini, bahwasanya amalan itu tidak akan diterima kecuali memenuhi dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang dijelaskan oleh Syekh. Jadi tidak hanya niatnya baik, namun juga harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus sesuai dengan syariat. Jadi misalkan ada orang, Pak, dengan niat yang baik, sholat subuh, wah seger niat anak subuh ini, masya Allah. Sebagai bentuk anak mensyukuri nikmat Allah, saya akan sholat subuh 5 rakaat. Baik dah, Pak? Baik, Pak. Niatnya baik kan? Karena dia berpikir semakin banyak rakaat, semakin banyak pahalanya. 2 rakaat baik. Sebagaimana kita tahu hadisnya, kata Nabi SAW, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya baik, lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana sholat subuhnya, Pak? Sholat sunnah lebih baik daripada dunia dan seisinya, bagaimana sholat subuhnya? Dan itu 2 rakaat. Kalau tambah jadi 5, alangkah banyak pahalanya. Nah, itu. Tapi pertanyaan, apakah boleh? Tidak. Andai dia sholat 5 rakaat, maka sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Tayyib? Paham ya? Nih, jadi tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Selanjutnya, masalah kurban. Ya. Di kita kan susah nyari unta, Pak. Nah, kalau begitu sapi, kerbau, biasa. Anak nak kurban dengan kudo. Kudo Australia. Anak beli 50 juta atau berapa 100 juta. Boleh dah, Pak? Niatnya baik dah, Pak? Gagah, Pak. Kudo kan? Gagah sekali. Kalau anak di sana di Bogor, kalau punya mobil bagus belum hebat, belum kaya. Yang kaya tuh punya kudo, Pak. Jadi kalau dia ke kantor naik kudo, hebat itu. Kalau naik mobil Camry atau apa, biasa, Pak. Naik kudo, Pak. Bagus tak niatnya, Pak? Kurban pakai kudo. Bagus niat, Pak. Kan makin gagah kan. Tapi sah tak kurbannya? Tidak sah. Bahkan dia berdosa karena menyelisihi syariat. Gitu ya. Jadi tak cukup kita dalam beribadah ini niatnya baik, tak cukup, Pak. Tak cukup. Ya. Contoh tawaf lah. Tawaf kan mengelilingi Ka'bah 7 kali. Uji dia 7 dikit nian, anak 9. Ganjil atau 11. Tak bisa, tak boleh. Tak boleh. Gitu ya. Karena tidak cukup dengan niat yang baik. Disinilah kita paham, Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, di sini kita paham kenapa banyak amalan yang terkesan baik, namun dijelaskan oleh para ulama, bukan kita ya, bukan ana ya, dijelaskan oleh para ulama itu malah berdosa, Pak. Menghususkan bacaan tertentu di malam tertentu, padahal syariat tidak mengajarkan. Bagus bacaannya, tapi ketika dikhusus ke lantak, susah. Sama seperti tadi, sholat subuh 5 rakaat, Pak. Bagus memang, tapi ketika kita mengkhususkan itu tanpa dalil, berdosa.
Ana kalau tiap malam Jumat ana khusus ke baca Al-Baqarah karena dia surat paling banyak. Menghususkan yang jadi permasalahan, karena tidak ada hadisnya yang menghususkan baca Al-Baqarah malam Jumat, Pak, atau baca Yasin malam Senin. Pokoknya malam Senin ana nak baca Yasin. Nah, ini tidak ada dalilnya, tidak boleh. Oh, antum ini, kau ini ngelarang kami baca Yasin nih. Islam bukan masalah Yasin. Masalahnya menghususkan apa nak malam Seninian gitu. Bacalah baca Yasin tiap malam. Bahkan kalau baca sehari itu hatam Al-Quran bagus, ya. Tapi sulit kata Nabi, makanya 3 hari, Pak. Jadi sehari 10 juz. Jadi bukan hanya Yasin. Kalau mulai dari Al-Baqarah berarti sampai At-Taubah, selesai sehari kan. Lanjut dari At-Taubah sampai juz 20. Lanjut lagi sampai juz 21 sampai juz 30. 3 hari tamat, bagus. Tidak apa-apa itu. Tapi menghususkan satu surat saja tidak boleh, ya, karena tidak ada dalilnya. Kecuali Nabi masih hidup, Pak. Nabi masih hidup. Kemudian kita bertanya, Nabi, cak mana kalau malam Selasa anak baca Yasin tiap malam, boleh dah? Menuju Nabi boleh, maka jadi syariat, Pak, boleh. Sayangnya tidak katik lagi Nabi di sisi kita. Dan ketika kita cari dalilnya, tidak ada dalilnya. Maka kita melarang seseorang melakukan itu bukan karena Yasinnya, bukan karena Al-Baqarahnya, bukan karena An-Nisa'nya, tapi kenapa dia menghususkan yang tidak dikhususkan oleh syariat. Itu. Di sini kita tahu betapa pentingnya niat tersebut. Tidak hanya niat baik, namun juga harus sesuai dengan syariat, ya. Kita dengar azan dulu, kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kita sedikit lanjutkan. Jadi contohnya adalah kita tidak boleh hanya berlandaskan dengan niat yang baik. Karena niat yang baik tanpa disesuaikan dengan syariat agama malah menjadi sesuatu yang terlarang. Di sini Syekh memberikan contoh sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia atau sebagian orang yang dia bernazar, ya, bernazar melakukan sesuatu, ya, dengan niat mencintai orang-orang soleh, ya. Contoh dia bernazar bukan untuk Allah, namun untuk orang-orang soleh yang telah wafat, ya. Kemudian dia menyembelih hewan misalnya di kuburan orang soleh tersebut, atau dia berzikir, meminta dan berdoa, sholat di samping kuburan orang soleh tersebut. Niatnya baik, niatnya soleh, ya, untuk mencintai orang-orang soleh tersebut. Namun faktanya ketika ditinjau dari tinjauan syariat, hal tersebut terlarang. Maka niat baiknya tersebut tidak berbuah pahala, bahkan dia disebut asin lillah. Dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Allah. Jadi tidak cukup hanya niat cinta. Kita cinta dengan ulama, kita cinta dengan orang soleh, lalu kita melakukan amalan yang ternyata amalan tersebut dilarang oleh syariat, ya. Tawaf di kuburan itu ada, Pak, terjadi tawaf di kuburan. Jadi orang tawaf itu ternyata bukan hanya di Ka'bah, di kuburan pun tawaf. Padahal yang diizinkan oleh syariat kita tawaf cuma satu tempat, hanya di Ka'bah. Madinah tidak boleh Ka'bah, tidak boleh tawaf, Pak. Nak tawaf di mana? Di pasar? Tidak boleh tawaf. Ya, ini dia tawaf di kuburan dan itu terjadi beneran tawaf. Ya, ini menyelisih syariat sehingga dia niat baiknya tertolak, bahkan berubah menjadi maksiat. Ya. Sebagaimana yang kemarin Anda sampaikan juga, niat untuk membahagiakan orang tuanya, ayahnya misalnya.
biar ayah aku atau bapak aku seneng, maka ana belikan kalung emas. Niatnya baik, tapi tidak boleh dipakai oleh bapaknya. Masya Allah, berapa suku pak? 10 suku. Wah, berdosa pak, tidak boleh. Cincin nih, ada batunya. Batu apa yang paling bagus pak? Zamrud. Hah? Batu lagi. Tapi itulah apa namanya? Gagang tuh apa? Gagangnya ya, apa namanya? Iya, emas, tidak boleh pak, haram, tidak boleh. Atau ada salah seorang membelikan istrinya sutra, dia pegang, enak nih sutra ini, anak pengen bapak anak pakai sutra juga, tidak boleh pak, haram. Niat baik berbakti kepada orang tua, namun salah menurut syariat. Maka kata Syekh di sini, bisa jadi perkara niat yang baik berubah menjadi terlarang karena tidak sesuai dengan syariat. Begitu. Namun beliau membawa catatan di sini, amal muharramu, adapun perkara yang haram tidak akan pernah berubah menjadi ketaatan ya di posisi apapun. Jadi amalan baik bisa berubah menjadi maksiat gitu ya. Tapi kalau amalan maksiat tidak bisa berubah menjadi amalan baik kapanpun tersebut gitu ya. Inilah pembahasan kita dengan dari adab-adab niat. Ada 5 yang tadi kita bawakan. Yang pertama, hendaklah kita ikhlas, dan ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, hendaklah kita berilmu. Yang ketiga adalah hendaklah kita selalu meniatkan hal-hal baik dalam amalan ibadah dan niat kita. Yang keempat, hendaknya kita menjauhi semua amalan-amalan jelek atau niat-niat jelek. Dan yang kelima, tidak cukup hanya niat baik, namun juga harus sesuai dengan syariat. Sehingga niat ini bergandengan dengan amalan-amalan yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya amal ibadah tidaklah diterima kecuali dengan 2 hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba atau mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat Anda sampaikan sebelum Anda tutup, atau setelah Anda tutup silakan kalau ada yang bertanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Fadol Pak, silakan Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Nawawi. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Nawawi. Betul sekali yang Bapak sampaikan tadi. Jadi yang dimaksud dengan yang membunuh dan yang terbunuh itu dua-duanya di neraka adalah orang yang sengaja bertarung Pak, berkelahi, duel, sama-sama muslim duel, bukan tanpa sebab yang jelas. Tapi kalau seandainya kita dirampok, ada hadis lain yang menjelaskan tersebut. Kata Nabi SAW, man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia membela hartanya, maka dia mati syahid. Faman kutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela kehormatannya, maka dia syahid. Gitu. Jadi kalau hak-hak kita diganggu, maka kita wajib membela. Ya, kita misalnya bertemu dengan musuh mau merampas, ya kita tahan diri kita. Kalau seandainya kita terbunuh, maka kita insya Allah mati syahid. Tapi yang dimaksud yang dalam hadis tadi adalah yang memang sengaja untuk dia duel. Nah, duel itu tarung. Maka dua-duanya udah ada niat untuk saling membunuh gitu. Kalau yang ini kan kita dirampok, kita tidak ganggu. Islam itu kayak itu Pak. Kalau kita tidak diganggu, kita tidak boleh ganggu. Tapi kalau kita diganggu, pantang kita mundur Pak. Gitu. Jadi yang dimaksud adalah yang tadi, yang dia memang duel. Adapun
apa namanya, kalau kita diserang, dirampok, dirampas atau yang lain, ya kita bela diri kita. Qadar Allah kita meninggal atau qadar Allah kita membunuh dia, maka kita tidak termasuk dalam hadis tersebut, karena kita dalam upaya mempertahankan harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Pak Nawawi. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak mana Pak? Akan menjadi apa? Ilmu. Oh iya iya, paham ya, paham. Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi tadi Anda menyinggung bahwasanya jangan kita meniru orang munafik, karena orang munafik itu hanya memperhatikan zahir tanpa menghatikan hatinya. Karena orang munafik itu niatnya udah salah Pak, menunjukkan dia muslim tapi dalamnya membenci Islam. Nah itulah, jadi itu yang tidak boleh kita contoh. Dan Nabi SAW mengatakan sifat munafik itu ada 3. Jika berkata dia dusta, kalau dia berjanji dia ingkar, kalau dia diberi amanah dia khianat. Nah, selain tadi dia memang hanya menampilkan zahir saja dan tidak memperhatikan hati, maka kita tidak boleh mencontoh munafik di situ, itu jelas. Kemudian bagaimana konteksnya kalau seandainya diperintahkan oleh Nabi SAW utlubul ilma ilasin misalnya. Nah, yang Anda tahu sampai sekarang Pak, hadis itu bukan hadis dari Nabi SAW. Itu perkataan bukan dari Nabi SAW. Yang dari Nabi SAW adalah perkataan beliau, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahkan perkataan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi itu pun bukan hadis Nabi SAW. Bahkan itu diriwayatkan bahwasanya itu salah satu perkataan para ulama, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ketika beliau sakit keras, Imam Ahmad ini sakit keras Pak, sakit dia meninggal. Dia minta sama muridnya, berikan aku kertas dan pena. Muridnya kaget, untuk apa? Untuk aku menulis hadis. Sakit menjelang ke meninggalnya tetap menulis Pak, nuntut ilmu. Maka muridnya berkata, ilama tatatubul ilma, kalau begitu sampai kapan wahai imam nuntut ilmu itu? Engkau inilah sekarat, masih benak nulis hadis, sampai kapan? Maka beliau mengatakan minal mahdi ilal lahdi, dari aku di buayan sampai aku masuk liang lahat. Nah itu. Adapun perkataan utlubul ilma walau bisin itu bukan sabda Nabi SAW. Demikian juga menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat juga bukan hadis Nabi SAW. Namun itu perkataan ulama saja kalau yang tadi. Kalau walau bisin Anda nggak tahu itu perkataan siapa. Nah, menuntut ilmu itu kan bisa jadi kita dengan kita, bisa jadi dari muamalah, bisa jadi dari yang lain. Nah, itu yang dimaksud oleh Bapak kan? Nah, bisa jadi kita mengambil manfaat juga dari orang, dalam tanda kutip, orang kafir begitu. Boleh atau tidak? Nah, ini perkataan ini atau pertanyaan ini sudah dijawab oleh Imam Malik bin Anas. Kata Imam Malik bin Anas, kullu qaulin yuraddu wa yukhaz illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, setiap ucapan manusia, mau dia kafir, mukmin, munafik atau siapapun, itu bisa diambil, bisa dibuang, bisa ditolak. Yukhadhu wa yurad ila sahib hadzal qabr, kecuali yang keluar dari penghuni kubur ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Imam Malik mengatakan sahib hadzal qabr? Karena Imam Malik imam dari hijrah, imam di kota Madinah. Jadi tidak ada perkataan manusia yang
dapat diambil sepenuhnya, ditolak sepenuhnya. Maka timbangan kalimat atau kata ucapan yang bisa diambil atau tidak ada timbangan syariah. Kalau seandainya perkataan seseorang itu sesuai dengan syariat, walaupun dia sejelek-jelek orang, pemabuk, berbuat maksiat banyak, namun dia berkata baik. Contoh, antum pergilah sholat, lah azan, masa kita tolak? Antum baik ngomong cak itu, tidak benar. Makanya mari antum juga sholat, gitu. Karena ucapannya benar. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Hurairah menjaga barang-barang zakat, dan barang zakat itu dicuri oleh setan, diambil oleh setan. Suatu malam dijaga oleh Abu Hurairah, ditangkap tangan setan itu. Engkau akan aku serahkan kepada Nabi. Dilobi oleh setan, jangan. Aku akan tunjukkan satu amalan yang kalau engkau lakukan amalan ini, aku tidak mungkin datang lagi. Nah, kata setan apa? Hendaklah engkau membaca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibebaskan oleh Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tidak percaya. Setan kan? Ngadu ke Nabi. Datang kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku bertemu dan ini zakat kita hilang, diambil oleh dia. Zakatnya kan kurma gandum, itu diambil oleh setan. Kata Nabi SAW, apa yang dia katakan? Katanya, jika engkau membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi, maka kita akan dijaga dari dia. Apa kata Nabi SAW? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar kepada dirimu, walaupun dia itu pendusta. Jadi pendusta pun ada katanya yang benar. Tapi dari mana kita tahu itu benar atau tidak? Timbangannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang kafir berkata, lihat sesuai nggak dengan perkataan Nabi. Kalau sesuai, ambil. Demikian juga Muslim. Kalau seandainya perkataannya tidak sesuai dengan Nabi, ya mohon maaf. Walaupun antum Muslim, tidak bisa anda percaya, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu dapat menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau kita cukupkan? Kita cukupkan. Nah, kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Ana uhibbukum fillah. Ana cinta kepada antum semua, Pak, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu agama ini adalah sesuatu yang jarang di akhir zaman ini. Ya, hadir ke majelis ilmu ini jarang, apalagi kita di masa pandemi, dan alhamdulillah kita tetap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu syar'i. Ini suatu keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ana sangat senang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqomah sampai kita didatangi oleh ajal kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dapat mengakhiri kalimat terakhir kita adalah la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.